Adam menamai binatang. Itu tugas yang diberikan oleh Allah di Taman Eden. Namun di sisi lain, tercatat di dalam kitab suci bahwa ular atau binatang datang kepada Hawa dan bercakap-cakap dengan Hawa. Ular menyampaikan sesuatu kepada Hawa. Dan pertanyaan yang menarik adalah, bagaimana Hawa dapat mengerti kata-kata ular? Atau bagaimana ular dapat berbicara? Dalam video ini kita akan coba gali apa yang bisa kita ambil dari Hawa bercakap-cakap dengan ular. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Oke, kita akan langsung masuk ke kisahnya. Dari Kejadian 3, kita baca dulu sebentar. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah, oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Artinya bisa kita lihat di ayat 1 bahwa ular itu mengetahui ada perintah atau ada firman untuk jangan memakan buah. Yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, bisa kita lihat di Kejadian 3 ini bahwa ular itu datang kepada perempuan. Dia bercakap-cakap dengan perempuan itu. Apa yang bisa kita gali dari perempuan yang bercakap-cakap dengan ular? Yang pertama adalah kita perlu melihat dulu tugas Adam untuk menamai binatang. Bahwa tugas Adam menamai binatang itu adalah simbolisme dari hierarki. Atau itu adalah merupakan sebuah hierarki. Sorry, bukan simbolisme ya, tapi itu adalah merupakan sebuah hierarki di mana Adam berada di atas, berada di kekuasaan, atau Adam memiliki kuasa, dan binatang berada di bawah. Binatang semacam mengikuti apa yang Adam katakan. Adam memberi nama kepada binatang-binatang tersebut. Adam adalah semacam raja ya, atau atasan lah gitu ya. Dan hierarki itu simbolnya adalah sesuatu yang tegak lurus. Di mana apa yang di atas mengikuti di mana yang di bawah mengikuti apa yang diucapkan yang di atas. Atau apa yang ada dalam pikiran, surga, termanifestasikan di bumi. Itu simbolnya adalah sesuatu yang tegak lurus. Nah, dan dalam sesuatu yang tegak lurus selalu ada yang belok-belok gitu.
Atau kita bisa lihat itu seperti sesuatu yang termarginalkan, sesuatu yang terkesampingkan. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini? Saya sudah siapkan contoh, dan contohnya sama seperti video Adam menamai binatang, yaitu dengan tim sepak bola ya. Jadi saya memiliki ide untuk membuat tim sepak bola. Ini adalah alam pikiran, dunia surga, dunia alam tanpa wujud. Itu masih ada dalam ide saya, tim sepak bola. Dan saya perlu mencari tubuh untuk ide ini. Akhirnya saya berjalan berkeliling, mencari pemain bola. Dan saya melihat ada 23 orang. Dan saya harus memilih gitu dari 23 orang ini mana yang paling merepresentasikan ide tim sepak bola saya. Akhirnya terpilihlah 15 orang. Saya pilih 15 orang ini, dan 11 orang itu menjadi tim inti, 4 orang menjadi cadangan. Artinya 11 orang inilah yang sebutlah paling sesuai untuk merepresentasikan ide tim sepak bola ini. Namun dari 11 orang itu saya melihat ada 3 yang paling baik. Dan dari 3 ini ada 1 orang yang paling menonjol. Nah, dalam saya membuat tim sepak bola ini, menerjemahkan ide tim sepak bola ini ke bumi, bumi itu selalu hadir sebagai sebuah hierarki. Dan kalau kalian perhatikan, dalam hierarki itu ada seleksi kan? Ada seleksi yang terjadi. Dalam seleksi ini, selalu ada yang terkesampingkan. Orang-orang yang tidak saya pilih, yang tidak sesuai dengan tujuan ide saya ini. Dia tidak relevan, sehingga akhirnya dia termarginalkan, terkesampingkan. Tidak saya pilih. Gitu. Saya gambarkan ini seperti lingkaran-lingkaran yang berwarna. Dia tidak saya pilih. Dia saya kesampingkan karena dia tidak sesuai dengan ide tim sepak bola saya. Nah, dan apa yang termarginalkan itu disimbolkan dengan ular. Ular berada di atas pohon, ular berada di sesuatu yang lurus, atau tongkat ada yang bengkok-bengkok gitu, ada yang belok-belok seperti ular. Dan kalau kita kembali ke kisah kejadian 3 ini, Hawa bercakap-cakap dengan ular, artinya Hawa mendengarkan yang termarginalkan. Hawa seperti bisa memiliki empati terhadap apa yang termarginalkan. Gitu. Dan dalam terminologi sosial ya, kalau Adam adalah hierarki, Adam adalah orang-orang kanan, Hawa itu adalah seperti orang-orang kiri dia. Dia adalah prototipe dari orang-orang kiri. Orang-orang yang mendengarkan apa yang tidak terpilih, sesuatu yang tidak terpilih, sesuatu yang termarginalkan. Dan Hawa berusaha untuk menyampaikan apa yang termarginalkan itu kepada Adam. Dan dari sisi ini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya Hawa menjadi penolong bagi Adam. Ketika Adam dalam tanda kutip Adam sibuk menamai binatang tanpa dia mendengarkan keluh kesahnya, Hawa mendengarkan binatang dan berusaha menyampaikan keluh kesah binatang gitu ya. Tapi dalam hal ini memang ular yang berbohong itu adalah persoalan yang lain lagi ya. Dalam kasus ini ya sialnya ularnya berbohong gitu. Dan Hawa mendengarkan, termakan oleh kebohongan ular itu. Nah, jadi bisa dibedakan bahwa Adam menamai binatang, Hawa mendengarkan binatang, atau Hawa mendengarkan ular. Orang-orang kanan, Adam, dan orang-orang kiri. Ini mungkin terdengar seenaknya ya, saya berkata seperti ini.
Tapi kalau misalnya kita melihat bahwa Adam dan Hawa merupakan benih dari segala sesuatu, dia bukan hanya menjadi nenek moyang kita dari sisi apa ya, darah daging saja gitu, tapi semua fenomena yang ada itu bisa dilihat dari Adam dan Hawa, karena ya kembali lagi, kisah Adam dan Hawa di Taman Eden adalah benih dari segala sesuatu. Nah, saya ingin sedikit membahas tentang yang termarginalkan ini, adalah merupakan sesuatu yang menarik, bahwa di zaman dahulu, atau disebut ini zamannya medieval apa ya, medieval era ya, era zaman dahulu lah ya, di barat, di dunia barat, margin, sesuatu yang termarginalkan, sesuatu yang berada di samping yang termarginalkan itu selalu ada di buku tulisan-tulisan gitu. Ada gambar-gambar, kalau kalian bisa lihat, gambar-gambar ini sebenarnya adalah margin atau disebut marginalia. Kenapa disebut marginalia? Karena kalau kalian perhatikan, gambar-gambarnya itu adalah selalu gambar-gambar yang absurd, tidak masuk akal gitu. Seperti ini, ada binatang, kakinya banyak, atau ini ada orang sedang buang air, atau di sisi sebelah sana ada kelinci, kemudian ada makhluk berkepala yang lehernya panjang. Jadi sesuatu yang margin, sesuatu yang berada di terpinggirkan, itu adalah sesuatu yang absurd. Absurd, tidak masuk akal, atau seperti tidak senonoh gitu, tidak pantas. Itu berada di samping gitu, dikesampingkan. Atau kalian bisa lihat di dalam sosial, kehidupan sosial kita, ketika pusat kota berada di tengah, yang berada di samping-samping itu, yang berada di pinggiran, orang-orang pinggiran, itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip kalah dalam seleksi kerasnya kehidupan kota gitu. Mereka hidup di pinggiran gitu. Mereka termarginalkan. Nah, ini juga contoh dari marginalia. Bisa kita lihat di gambar atas ini, tidak senonoh dan apa ya, aneh gitu, aneh, absurd, tidak masuk akal. Di bawah sini juga. Nah, dan apa yang berada di pinggiran ini juga tergambarkan sebenarnya di bangunan-bangunan gereja, gereja-gereja zaman medieval itu, zaman dulu. Kalau bagian luar gereja, sudut-sudutnya itu selalu ada gambar seperti monster-monster, makhluk-makhluk aneh, makhluk-makhluk absurd yang terbuang dari hierarki gitu. Makhluk-makhluk ini juga tuh, makhluk-makhluk ini tidak masuk akal gitu. Di sini disebut grotesk. Grotesk itu Anda bisa lihat di bangunan-bangunan gereja zaman dahulu, itu selalu ada gitu, di bagian luar gereja itu makhluk-makhluk yang tidak absurd itu gitu. Nah, itu menggambarkan apa yang termarginalkan gitu. Nah, jadi jika Anda menamai binatang, maka Hawa mendengarkan binatang gitu. Dan kita bisa lihat bahwa Adam hierarki, membuat sebuah hierarki. Hawa mendengarkan apa yang tidak masuk ke dalam hierarki itu. Hawa mendengarkan apa yang tersisihkan dari hierarki itu. Problemnya adalah, yang membuat persoalan menjadi rumit, ular berbohong gitu. Dan Hawa termakan gitu oleh kebohongan itu. Nah, ya demikianlah Hawa bercakap-cakap dengan binatang, dan mudah-mudahan kalian bisa melihat apa makna dari Hawa bercakap-cakap dengan binatang. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain.